Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Rahman Nurmayasari dari kelas 11 IPS 1 absen 29. Izinkan saya menyampaikan materi mengenai strategi pergerakan nasional dan organisasi yang ada di dalamnya. Pertama-tama, apa itu pergerakan nasional? Merupakan istilah untuk sejarah Indonesia pada tahun 1908 sampai 1945 tentang perjuangan rakyat dengan visi dan tujuan nasionalisme. Kemudian, strategi ini dibagi menjadi dua. Pertama, strategi radikal non-kooperatif dan strategi moderat kooperatif. Strategi radikal non-kooperatif merupakan perjuangan dengan kekerasan dan menentang pemerintahan kolonial Belanda, sedangkan moderat merupakan perjuangan menghindari kekerasan dan bekerja sama dengan pemerintahan Belanda. Selanjutnya kita akan membahas fase-fasenya dan organisasi. Oke, yang kedua kita akan membahas mengenai fase dan organisasi di dalam strategi pergerakan nasional. Berikut adalah fase-fasenya. Pertama, awal kemerdekaan. Kedua, politik bebas. Ketiga, radikal. Dan keempat, ialah moderat. Ada pula organisasi yang ada dalam fase-fase ini. Pertama, kita akan membahas mengenai Budi Utomo. Organisasi yang menandai pergerakan nasional para pemuda Indonesia dalam membuka jalan menuju kemerdekaan. Simak kembali sejarah berdirinya Budi Utomo bersama saya, Rahman Nurmayasari. Budi Utomo berdiri. Melansir dari laman Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbud Republik Indonesia, pergerakan nasional diawali dengan didirikannya Sekolah Kedokteran Belanda atau sering disebut umumnya yaitu Stovia, School tot Opleiding van Industrie Artsen, untuk menghasilkan dokter dari kalangan pribumi. Saat itu Belanda kekurangan dokter dari Eropa memaksa mereka untuk menyediakan dokter dari wilayah jajahannya. Layaknya para pelajar, para mahasiswa pribumi di Stovia gemar berkumpul dan membicarakan nasib-nasib negaranya yang masih berada di wilayah bayang-bayang penjajahan. Dari perkumpulan mahasiswa tersebut, ada Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Gunawan, Surarji, dan RT Arito Tirtokusumo yang merupakan sosok di balik berdirinya organisasi Budi Utomo. Sebagai organisasi, Perkumpulan Budi Utomo resmi didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Pertemuan-pertemuan non-formal yang menetapkan bahwa di awal berdirinya Budi Utomo fokus pada masalah pendidikan dan sosial budaya terkait kehidupan bangsa dan bernegara. Kemudian ada pula tujuan-tujuan dari Budi Utomo sendiri. Pertama, menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura pada dirinya sendiri. Menjamin kehidupan bangsa yang terhormat, fokus pada masalah pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, serta membuka pikiran penduduk Hindia tanpa melihat perbedaan keturunan, kelamin, dan agama. Ada pula dimulainya keterlibatan Budi Utomo di bidang politik. Pertama kali Kongres diadakan pada tanggal Oktober 1908 di Yogyakarta dengan menghasilkan susunan-susunan tujuan yang bertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi Budi Utomo. Saat itu, kepemimpinan Budi Utomo diserahkan pada RTA Tirtokusumo dengan Dr. Wahidin Sudirosodo sebagai wakilnya. Sementara Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryodiningrat atau Ki Hajar Dewantara
ingin Budi Utomo bergerak pada bidang militan dan bergabung dengan gerakan di bidang politik. Walau begitu, dengan prinsipnya, biar lambat asal selamat daripada hidup sebentar mati tanpa bekas. Organisasi itu memutuskan menghindari terlibat dalam kegiatan politik. Budi Utomo lalu menggunakan filsafat pohon beringin dengan artian tumbuhnya walaupun lambat, namun nantinya semakin lama semakin besar, kokoh, dan rindang. Hal ini membuat Budi Utomo cukup lama bertahan, yakni pada tanggal 1908 sampai dengan 1926. Sekitar berapa tahun ya? Oh iya, sekitar 18-an mungkin. Dengan anggota yang berbagai, dengan anggota yang berada di berbagai daerah. Setelah Dr. Sutomo kembali dari Belanda, Budi Utomo akhirnya memutuskan masuk ke dalam ranah politik. Puncaknya pada Kongres Budi Utomo tanggal 26 Desember 1935 di daerah Solo dengan penggabungan antara organisasi politik Persatuan Bangsa Indonesia PBI dengan Budi Utomo menjadi Partai Indonesia Raya Parindra. Walaupun mengubah haluan menjadi organisasi politik, namun semangat Budi Utomo telah menyebar dan mematikan berbagai gerakan kebangkitan dan memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Kedua, yaitu kita akan membahas mengenai Sarekat Islam. Sarekat Islam merupakan salah satu organisasi yang tumbuh pada masa pergerakan nasional di Indonesia. Sarekat Islam menjadi organisasi politik pertama yang berdiri dengan sifat kerakyatan. Selain itu, Sarekat Islam memiliki tujuan awal untuk memajukan Indonesia sebagai perekonomian. Hal ini tak lepas dari asal organisasi ini yang sebelumnya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Latar belakang berdirinya Sarekat Islam sendiri dikenal adanya Serikat Dagang Islam yang didirikan Kiai Haji Samanhudi di Solo pada tahun 1905. Kiai Haji Samanhudi merupakan seorang pengusaha batik di Laweyan, Solo. Pada awalnya, tujuan dibentuknya organisasi ini mengatasi persaingan perdagangan lokal dengan perdagangan asing. Namun, di bawah kepemimpinan Haji Umar Said Aminoto atau yang kerap dikenal sebagai Haji Cokroaminoto, SDI berubah menjadi Sarekat Islam dengan anggota para pedagang beragama Islam. Organisasi ini tidak hanya fokus dalam masalah perdagangan, juga masalah keagamaan. Melansir dari jurnal Sarekat Islam pada Pergerakan Nasional 1912 sampai 1927 2009, karya Smith, Sarekat Islam menjadi organisasi di Indonesia yang secara lantang menentang segala bentuk ketidakadilan pada sistem kolonialisme. Sarekat Islam berdiri dengan tujuan pertama, mengembangkan jiwa dagang dan kesejahteraan masyarakat pribumi. Kedua, mengembangkan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi. Ketiga, memperbaiki citra Islam di kalangan masyarakat luas. Dan terakhir, mengembangkan eksistensi agama Indonesia. Mengembangkan eksistensi agama Islam di Indonesia. Namun, adanya perpecahan organisasi Sarekat Islam. Bagaimana terjadinya? Seiring berjalannya waktu, tujuan kegiatan Sarekat Islam pun makin meluas dan tak hanya memperjuangkan para pedagang pribumi saja. Dalam waktu singkat, Sarekat Islam yang identik dengan gerakan nasionalis dengan latar belakang religius dan ekonomis ini secara cepat menyebar ke seluruh lapisan. Namun, pada tanggal 1913, secara resmi, Sarekat Islam mendeklarasikan bahwa mereka bukanlah organisasi politik.
Suasana politik pada tahun 1929 nyatanya juga berdampak pada organisasi ini. Pengaruh komunis yang dibawa organisasi Indian Social Democratic Vereinigung ISDV di Semarang kemudian mencoba memasuki Sarekat Islam dan dipimpin dengan Semaun. Semaun yang tidak menyetujui dikirimnya perwakilan Sarekat ke Volkrad, Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan pengaruhnya dan menimbulkan perpecahan. Terdapat dua kelompok, yaitu SI Putih berhaluan kiri yang dipimpin oleh Semaun dan SI Merah yang berhaluan kanan dipimpin Cokroaminoto. Bagaimana menurut kalian? Oke, kita akan lanjut ke organisasi ketiga, yaitu Indische Partij. Indische Partij, oke, merupakan partai politik bernama pertama di Hindia Belanda yang berdiri di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Partai ini didirikan oleh 3 serangkai. Siapa saja 3 serangkai yang kalian ketahui? Umumnya yaitu pertama, Joas Dekker, kedua, Cipto Mangunkusumo, dan ketiga, Suwardi Suryodiningrat atau sering disebut Ki Hajar Dewantara. 3 serangkai membentuk partai ini karena menginginkan adanya kerjasama antara orang Indo dagang dengan orang Indonesia asli atau disebut dengan orang Bumi Putra. Latar belakang terbentuknya organisasi ini merupakan gagasan utama dari I.W. Joas Dekker yang bernama asli Danurija Satyabudi, merupakan pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Meskipun dia adalah keturunan Belanda dan Indonesia, ia adalah seorang pelopor nasionalisme pada abad ke-20. Joas Dekker bukanlah keturunan asli Indonesia, sehingga ia pun beberapa kali mengalami diskriminasi oleh orang Belanda murni. Salah satunya orang Hindia Belanda, tidak dapat menduduki posisi kunci pemerintahan karena tingkat pendidikannya. Program kerja dari Indische Partij adalah 1. Menyerap cita-cita nasional Hindia atau Indonesia. 2. Memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik dalam bidang pemerintahan maupun bidang kemasyarakatan. Ketiga, memberantas berbagai usaha yang mengakibatkan kebencian antar agama. Keempat, memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan. Dan terakhir, berusaha mendapatkan hak bagi semua orang di Hindia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Partai Nasional Indonesia atau disebut juga dengan PNI. PNI adalah nama yang digunakan beberapa partai politik di Indonesia sejak tahun 1927 sampai tahun 2000-an. PNI pertama kali didirikan oleh presiden pertama kita loh. Siapa? I.R. Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Partai ini menjadi partai politik tertua yang diketuai oleh Cipto Mangunkusumo, Sartono, Krodi Surodo, dan Sunaryo. Lahirnya Partai PNI sebagai organisasi mengekspresikan rasa nasionalisme pada masa pra-kemerdekaan. Namun pada tahun 1928 pada bulan Mei terjadi perubahan nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Dan yang awalnya disebut dengan Partai Persatuan Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia. Tujuan utamanya yaitu kemandirian ekonomi, politik, dan untuk kepulauan Indonesia. PNI dibentuk didasarkan oleh gagasan yang tidak bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda. Pada akhir Desember 1929, PNI memiliki sebanyak 10.000 anggota. Wah,
banyak sekali bukan? Hal ini kemudian membuat para pihak berwenang merasa khawatir, sehingga Soekarno dan 7 pemimpin partai lainnya ditangkap pada Desember 1929. Mereka diadili karena dianggap mengancam ketertiban umum. Akibat permasalahan ini, PNI dibubarkan pada tanggal 25 April 1931. Sayang sekali bukan? Nah, pada akhirnya tanggal 19 Agustus, Soekarno yang baru saja dilantik menjadi presiden dalam rapat PPKI mengusulkan untuk membentuk negara partai sebagai media bagi rakyat dalam mendukung pemerintahan. PPKI kemudian mendirikan partai negara yang dinamakan sebagai Partai Nasional Indonesia, diambil dari nama Partai Pra-Perang Soekarno. Kemudian PNI bangkit lagi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai PKI. Siapa sih di sini yang nggak tahu PKI? Singkatan dari Partai Komunis Indonesia. Di balik dari kontroversinya, Partai Komunis Indonesia adalah partai politik yang dibentuk pada tanggal 23 Mei 1914. PKI menjadi partai terbesar di Indonesia pada tahun itu sebelum akhirnya dibubarkan pada tahun 1965. Sekitar berapa tahun ya? 51 tahun. Wah, sangat lama. Setelah itu eksistensi PKI juga dilarang pada tahun berikutnya. Lantas, bagaimana sebetulnya sejarah lahirnya Partai Komunis Indonesia ini? Kita akan membahas dalam video ini. Berawal dari ISDV, PKI diawali dengan organisasi komunis yang didirikan oleh Henk Sneevliet pada tanggal 1914, yaitu Indische Sociaal-Democratische Vereniging (ISDV). Pada awal pembentukannya, ISDV memiliki 85 anggota yang berasal dari dua partai sosialis Belanda, yaitu Partai Buruh Sosial Demokratis dan Partai Sosial Demokratis yang bergerak di Hindia Belanda. Soviet merupakan sebuah misi untuk menanamkan paham Marxisme komunisme terhadap perjuangan nasionalisme di Indonesia. Salah satu cara agar misinya dapat berjalan adalah menyebarkan paham lewat organisasi buruh kereta api di Semarang. Setelah itu, Sneevliet juga menyebarkan paham komunisme lewat organisasi Sarekat Islam dan menyebabkan organisasi yang saya sebutkan tadi mengalami perpecahan. Jadi, ada hubungannya ya guys. Sneevliet menyebarkan paham lewat Samaun, Alimin, Tersono, dan tokoh SD lainnya. Benar kan kata saya kalau ini adalah hal yang saling berhubungan. Kemudian segera setelah itu, Sekretaris ISDV di Surabaya kemudian pada tanggal 1914 bertemu dengan anggota SI lainnya yang kemudian juga ikut bergabung. Dengan perpecahan Sarekat Islam, maka berdirinya sebuah Partai Komunis Indonesia. Bagaimana caranya? 4 tahun kemudian pada tanggal 1924, PKH mengadakan Kongres Komitmen kelima yang menghasilkan perubahan nama dari PKH menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKH itu apa ya guys? Belum saya jelaskan kan. PKH itu nama yang sudah diubah dari ISDV, partai yang tadi ikut campur dalam Sarekat Islam atau penyebab pertama dari perpecahan Islam. Jadi ISDV berubah nama menjadi PKH, kemudian berubah nama lagi menjadi PKI. Sejak saat itu PKI memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan menentang kolonialisme Belanda. Dengan menentang, artinya PKI merupakan organisasi radikal non-kooperatif. Oke. Akan tetapi cara PKI melawan kolonialisme Belanda terkenal radikal dan condong anarkis.
Sejak berdirinya PKI terlibat dalam beberapa pemberontakan, salah satunya peristiwa PKI Madiun 1945. Agak asing ya guys, soalnya ini adalah peristiwa yang sangat-sangat mengenang di Indonesia. Untuk menghentikan pemberontakan PKI, Kolonel Ahana Sutian melakukan operasi penumpasan pada tanggal 20 September 1948. Pemberontakan PKI di Madiun tidak menghentikan dukungan dari sebagai rakyat Indonesia. Pada tanggal 1955, PKI ikut pemilu dan berakhir menduduki posisi keempat. 2 tahun berselang, Partai Masyumi yang merasa tersaingi menuntut agar PKI dilarang. Tidak berselang lama, terbentuklah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang ditugaskan untuk penangkapan ribuan kader-kader PKI. Mengetahui hal tersebut, Soekarno yang mendukung sayap kiri mengeluarkan Undang-Undang Darurat. Pada tahun 1960, Soekarno mencetuskan slogan Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Lewat Nasakom, PKI pun dilembagakan oleh Soekarno. Namun PKI akhirnya dibubarkan pada tahun 1965 setelah peristiwa G30S PKI. Sangat-sangat mencengangkan sejarah dari PKI. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai sejarah Partai Indonesia Raya atau kita sebut dengan Parindra. Parindra berdiri pada dekade 1930-an yang pada saat itu banyak muncul partai-partai politik yang menempuh cara kooperatif dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pergerakan perjuangan secara kooperatif dianggap lebih rasional dan mampu minimalisir konfrontasi antara masyarakat pribumi dan pemerintahan kolonial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Pada Partai Indonesia Raya atau Parindra merupakan salah satu organisasi pergerakan politik yang aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui cara-cara kooperatif. Partai ini didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 24 sampai 26 Desember 1935 dan tokoh-tokoh nasionalis moderat Indonesia. Dalam buku Sejarah Pemikiran Indonesia Modern 2013, karya Taufik Abdullah, Parindra merupakan gabungan dari organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Paguyuban Pasundan, Serikat Betawi, Serikat Ambon, Serikat Minahasa, Sumatera Nenbon, dan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Latar belakangnya yaitu keinginan golongan priai cendekiawan Jawa untuk membentuk wadah perjuangan politik demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Selain itu, golongan priai cendekiawan ini juga berkeinginan untuk menerapkan perjuangan kooperatif terhadap kolonial Belanda. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern karya M.C. Rickleves pada tahun 1937, partai ini memiliki anggota lebih dari 4.600 orang di seluruh Indonesia. Lumayan banyak ya. Pada perkembangannya, cita-cita dan gagasan perjuangan Parindra juga menarik banyak simpati dari masyarakat Indonesia. Dan pada tahun 1939, anggota Parindra mencapai hampir 3 kali lipat dari awalnya, sekitar 11.250 orang. Perjuangan Parindra menempuh jalur politik, sosial, ekonomi, mewujudkan cita-cita persatuan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam bidang politik, pada umumnya gerakan Parindra bersifat kooperatif dengan kolonial Belanda. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, Parindra juga berani bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Dalam bidang politik, Parindra memanfaatkan keberadaan Volkart atau Dewan Rakyat untuk menyampaikan aspirasi tentang kemerdekaan Indonesia dalam bidang pemerintahan. Selain itu,
Parindra juga bergabung dengan Gabungan Politik Indonesia atau juga disebut GAPI untuk menyatukan visi partai politik dan memperjuangkan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dalam bidang politik, Parindra mendirikan perkumpulan buruh bernama Rukun Tani. Selain itu, Parindra juga rutin menyebarluaskan gagasan mengenai kemerdekaan dengan membentuk percetakan, majalah, surat kabar, dan dikelola secara mandiri. Dalam bidang ekonomi pun, Parindra berhasil mendirikan Bank Nasional Indonesia di Surabaya, serta mendirikan koperasi masyarakat di Pribumi. Jadi BNI yang sekarang kita kenal berasal dari partai ini, Partai Pergerakan Partai Parindra, atau juga bisa disebut dengan Partai Indonesia Raya. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung presentasi. Saya, Rahman Rumaisari, mengucapkan terima kasih telah melihat video ini sampai selesai. Walaupun manusia tidak luput dari kesalahan dan presentasi saya pun tidak bisa dikatakan sempurna atau baik. Kurang lebihnya saya, Rahman Rumaisari, mengucapkan mohon maaf jika ada kelebihan dan kekurangan kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.